Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur memasuki minggu pertama bulan yang ke-7. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasyah, hati kami penuh rasa syukur atas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini masuki bulan ke-7. Kami mau dengarkan firman-Mu, urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini sebuah firman yang terambil dari Lukas pasal 6 ayat 35 sampai 36 yang berbunyi demikian. Lukas pasal yang ke-6 ayat 35 sampai 36. Namun kasihilah musuh-musuhmu dan berbuat baik, serta pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan apapun, dan upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi, karena Dia tetap baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Sebab itu, hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Ditegaskan di ayat yang ke-36 ini, sebab itu hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Kita tahu salah satu sifat daripada Yahweh itu adalah murah hati. Itu di dalam Yeremia pasal 3 ayat 12, bahwa aku ini murah hati. Hari ini saya berikan temanya adalah hati yang pemurah. Sekali lagi, temanya adalah hati yang pemurah. Seperti apakah hati yang pemurah itu? Nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Yahweh, bahwa kalau hati kita sudah ada firman, ada Yahweh, ada Tuhan Yesus, hidup kita dipenuhi Roh Kudus, otomatis kita memiliki sifat yaitu hati yang pemurah. Artinya senang memberi. Pemberian itu bukan hanya materi, tapi pemberian itu berupa baik itu pengampunan, baik itu pertolongan, penguatan hati melalui kata-kata, tindakan. Itu adalah sifat yang pemurah, dimulai dari hati. Kenapa orang tidak mau tahu dengan orang lain? Hatinya belum ada sifat pemurah. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus dan firman ada di hati kita, Roh Kudus mengurapi kita, pasti kita memiliki sifat kemurahan atau hati yang pemurah. Nah, apa bukti kemurahan Yahweh itu? Salah satu kita tahu bahwa Dia mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diubah putih seperti salju. Sekalipun merah seperti lembayung, akan diubah seperti bulu domba. Itu dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai 19. Ketika Adam jatuh dalam dosa, sudah melanggar firman Yahweh. Yahweh masih punya kemurahan hati, dipakaikan mereka pakaian dalam dari kulit binatang. Tadinya Adam dan Hawa pakaian dalamnya dari daun, tapi Yahweh masih bermurah hati. Yang kedua, apa bukti kemurahan daripada Yahweh itu? Bahwa Dia mengampuni dosa manusia yang menyalibkan Dia. Ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Yang lebih utama adalah kemurahan Yahweh. Ketika manusia tidak berdaya untuk menghapus dosanya, maka Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mengambil semua hukuman manusia ditimpakan kepada Dia, dan juga melalui tubuh dan darahnya manusia diberikan pengampunan.
diberikan pengudusan, diberikan hidup kekal. Itu salah satu kemurahan Yahweh yang sangat besar. Ya. Jadi kalau demikian besar kemurahan Yahweh, seharusnya kita pun yang sudah hidup dalam Tuhan Yesus memiliki sifat kemurahan. Nah, yang berikutnya, apa ciri-ciri orang yang sudah memiliki hati yang penuh kemurahan? Ya, kalau kita sudah memiliki hati yang penuh kemurahan, ciri-ciri yang pertama adalah selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada pertanyaan Petrus dalam Matius 18 ayat 21-22. Guru, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kalikah? Kata Tuhan Yesus, bukan 7 kali tapi 70 kali 7. Itu sama dengan 490 kali. Jadi kita bisa hitung 1 tahun cuma 365 hari, sementara kita disuruh mengampuni orang 490 kali. Inilah kalau kita sudah hidup di dalam Yesus, kita selalu mengampuni orang, sekalipun orang itu berkali-kali membuat salah kepada kita, kita bermurah hati memberikan pengampunan. Yang kedua, orang yang memiliki hati yang pemurah, ia selalu membalaskan kejahatan orang dengan kebaikan. Sekali lagi, membalaskan kejahatan orang dengan kebaikan. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 18-21, bagaimana Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, dijual, dijadikan jadi pembantu, dituduh berzina, dipenjarakan. Tapi ketika Yusuf berhasil di Mesir, dia menyediakan tempat tinggal, menyediakan makan buat saudara-saudaranya. Itu membalaskan kejahatan dengan kebaikan, karena ada sifat kemurahan Yahweh itu tadi. Yang ketiga, orang yang memiliki sifat hati yang pemurah, ia selalu melihat sisi positif dari kejadian yang menyakitkan. Sekali lagi, ia selalu melihat sisi positif dari kejadian yang menyakitkan. Itu dalam Kejadian pasal 45 ayat 3-8. Di situ Yusuf memperkenalkan dirinya. Kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Yahweh Elohim merencanakan yang baik untuk menyelamatkan dua bangsa. Jadi orang yang hati yang pemurah selalu menilai positif sekalipun diperlakukan dengan tidak baik. Ini kita belajar dari kisah Yusuf tadi. Diampuni saudara-saudaranya, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Yusuf tidak dendam, itu karena dia memiliki sifat hati yang pemurah. Seandainya Yusuf tidak memiliki hati pemurah, ketika saudara-saudaranya beli makanan ke Mesir, dia bisa bunuh semua, balas dendam, tapi tidak. Yusuf balaskan kejahatan dengan kebaikan tadi saya sudah singgung, dan Yusuf selalu melihat sisi positif sekalipun diperlakukan dengan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Yang berikutnya, apalagi ciri-ciri orang yang hati yang pemurah, yaitu selalu mengasihi musuhnya. Daud berkali-kali mau dibunuh oleh Saul. Itu di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 2-15. Dan Daud berkali-kali juga punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi justru Daud tidak lakukan itu. Dia katakan, biarlah penghakiman Yahweh yang terjadi. Dia tidak mau mengusik hamba Yahweh yang diurapi oleh Yahweh, itu kata Daud. Ada kemurahan hati daripada Daud mengampuni Saul, sekalipun Saul itu berkali-kali mau membunuh Daud, bahkan mengarahkan 3.000 orang tentara pilihan mau membunuh Daud, dan Daud punya kesempatan untuk membunuhnya. Tidak dia lakukan, karena ada sifat hati yang pemurah.
Maka orang yang suka pemurah, maka dia untungnya diberikan juga kemurahan. Kalau kita mengampuni orang, maka kita diampuni Bapa di surga. Kalau kita suka menolong orang, maka kita juga pasti ditolong orang. Kalau kita suka bermurah hati, menyembah Yahweh dengan sungguh-sungguh, melayani Yahweh dengan sungguh-sungguh, dengan murah hati, tidak menjadi beban, tidak menjadi paksaan, maka kita juga diberkati oleh Yahweh. Jadi jangan sampai kita ini sudah lama mengikut Tuhan Yesus, tapi egonya yang lebih menonjol. Hitung-hitungan. Dia baik enggak? Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia jahat, saya juga jahat. Itu bukan sifat kemurahan. Itu sifat ego. Tuhan Yesus tidak mendidik kita demikian. Roh Kudus tidak mengajar kita demikian. Kalau kita ada firman, ada Yesus dalam diri kita dipenuhi Roh Kudus, kita memiliki hati yang pemurah, selalu senang memberi, menolong, memperhatikan. Zaman sekarang banyak orang senang diperhatikan, tapi tidak mau memperhatikan orang. Itu manusia egois, itu pekerjaan iblis. Iblis senang manusia egois, tapi Yahweh mengajar kita mengasihi semua orang, bahkan musuh-musuhnya pun harus dikasihi. Dan apalagi untungnya kalau kita bermurah hati, maka kita pasti dijamin masuk surga. Dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan 40, dia berkata kepada yang sebelah kanannya, dia berkata, "Masuklah dalam kerajaanku. Karena ketika aku lapar, kau kasih makan, haus kasih minum, telanjang kasih baju, sakit kau rawat, aku di penjara kau melawat aku." Orang itu bertanya, "Kapan kami melihat engkau lapar, haus, telanjang, sakit, di penjara?" Tuhan Yesus katakan, "Apa yang kau lakukan kepada orang yang hina ini sama dengan berbuat baik kepadaku." Kemurahanmu kepada orang-orang yang tidak mampu ini, itu sama dengan melakukan kepadaku. Jadi kalau engkau ingin bermurah hati, tidak usah kau hitung-hitung. Aku udah banyak nolong dia, dia belum pernah nolong saya. Stop kata-kata itu, stop tindakan itu. Mau orang itu tidak balaskan, selagi ada kesempatanmu untuk menolong orang lain, selalu lakukan itu dengan tekun. Ingat, hanya orang yang bermurah hati yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Orang pelit, orang kikir, orang yang tidak bisa mengampuni, tidak mungkin bisa masuk surga. Jadi selagi masih ada kesempatan, kita sudah memasuki bulan ke-7 ini. Apa persiapanmu kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang menjemput engkau? Kalau engkau penuh kemurahan, maka Bapa di surga juga penuh kemurahan kepadamu. Tapi jika engkau orang yang egois, hanya mementingkan dirimu, mau diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan orang lain, jangan berharap engkau bisa masuk surga. Mumpung masih ada kesempatan, bertobatlah supaya hatimu yang hanya ingin diperhatikan, setelah engkau dengar firman ini, engkau bertobat, engkau berubah, engkau bermurah hati dari yang kikir berubah menjadi yang suka memberi, dari yang sulit mengampuni, engkau bisa mengampuni. Engkau lihat Yusuf tadi, saudara-saudaranya diampuni, Daud mengampuni Saul, ada banyak contoh lagi. Jadi belajarlah dari firman ini supaya engkau memiliki hati yang pemurah seperti hati daripada Bapa di surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami benar-benar diubah hati kami, sehingga tindakan kami juga sesuai dengan firman-Mu. Kalau selama ini ada banyak anak-anak-Mu yang sulit untuk bermurah hati, merasa paling baik daripada orang lain,
egois, tidak peduli dengan sesama. Ampuni Bapa, lewat firman-Mu ini ubahkan hatinya melalui firman-Mu, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sifat daripada Tuhan Yesus itu mengalir bagi setiap anak-anak-Mu yang dengarkan firman-Mu ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya memiliki hati yang penuh kemurahan. Terima kasih Bapa. Biarlah berkati juga seluruh gereja-Mu, persatukan semua, genapi doa-Mu ya Tuhan Yesus. Juga hamba-hamba-Mu, pakai semua, persatukan seluruh hamba-hamba-Mu. Berkati bangsa dan negara kami dalam persiapan pemilu tahun depan, supaya semua berjalan dengan baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.